Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mukti Prabowo dengan NPM 22170510555 yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis grafikal komputer. Nah, jadi sebelum kita ke pemetaan persamaan, di sini saya akan mencoba mengerjakan secara manual sebagai proses belajar. Nah, jadi di sini ada persamaan kuadrat yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat minus 1 pangkat 3 sama dengan x kuadrat dikali y pangkat 3. Nah, itu hal pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah mengubah persamaan ini menjadi sebuah fungsi f(x, y) sama dengan 0. Nah, jadi kita hanya perlu memindahkan x kuadrat dikali y pangkat 3 ini ke ruas yang sebelah kiri. Kan tadi di sini ada ruas sebelah kiri dan ada ruas sebelah kanan. Nah, kita ubah persamaan kuadrat itu menjadi sebuah fungsi yang mana x kuadrat dikali y pangkat 3 itu dipindah ke kiri dan dikurang. Nah, terus yang tadi ruas kanannya itu kita tulis sebagai 0. Jadi f(x, y) sama dengan 0 sesuai dengan fungsi ya, ketentuan fungsi. Nah, jadi yang perlu kita lakukan selanjutnya itu adalah kita mencari nilai x dan y yang jika dimasukkan ke persamaan tersebut akan bernilai 0. Nah, tadi kan di sini ada sudah ada fungsinya tuh. Dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat dikurang 1 pangkat 3 dikurang x kuadrat pangkat 2 dikali y pangkat 3 itu sama dengan 0. Nah, jadi kita cari nih. Kita cari nilai x dan y, nilai integer x dan y yang jika kalau kita masukin ke sini nilainya itu bakal sama dengan 0, sama dengan ruas kanannya begitu. Nah, jadi di sini kita mungkin langsung mulai gitu kan. Mulai dengan titik 1,0. Nah, jadi di sini kita masukin aja nih. X-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 0. Nah, setelah kita hitung dia hasilnya itu sama dengan 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah, jadi untuk titik 1,0 itu dia itu memenuhi gitu. Atau berhasil memenuhi persyaratan yang fungsi tadi gitu. Nah, terus selanjutnya itu untuk titik min 1,0. Nah, setelah kita masukin itu x-nya itu sama dengan min 1, y-nya itu sama dengan 0. Kita masukin ke fungsi tadi bakal seperti ini dan hasil akhirnya itu 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah, itu kan sama aja 0 sama dengan 0 kan. Nah, jadi akhirnya dia itu yang untuk titik min 1,0 itu memenuhi fungsi yang tadi begitu. Selanjutnya adalah titik 1,1. Sama seperti tadi kita tinggal masukin saja x-nya 1, y-nya 1 ke fungsi yang tadi. Dan akhirnya 1 kurang 1 itu 0. Jadi akhirnya 0 sama dengan 0. Dia bakal 0 sama dengan 0 juga. Nah, selanjutnya untuk titik min 1,1 itu kita masukin lagi x-nya sama dengan min 1, y-nya sama dengan 1. Nah, dia bakal seperti ini. 1 kurang 1 sama dengan 0. Dan fungsi tadi kan harus hasil akhirnya itu harus sama dengan 0. Jadi sisi kanan sama sisi kirinya itu harus 0 masing-masing. Nah, oleh karena titik min 1,1 itu menghasilkan 0 juga, maka memenuhi. Nah, hal ini juga berlaku untuk titik 0,1 juga. Di sini hasil akhirnya itu sama dengan 0 juga, sama seperti di ruas kanannya yang di fungsi tadi itu. Dan untuk titik terakhir itu adalah titik 0, min 1, y-nya x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan min 1 gitu. Nah, karena hasilnya 0 juga sesuai dengan fungsi tadi, maka memenuhi begitu. Kan jadi sama hasilnya itu untuk titik-titik ini tuh harus 0 sama dengan 0 gitu. Hasil fungsi di kiri itu harus 0 sesuai dengan 0 yang ada di ruas kanan gitu. Nah, setelah itu kita langsung masukkan saja tuh
untuk menjadi sebuah bentuk gitu kan. Nah, jika kita masukkan di sini saya coba memakai GeoGebra. Jadi di sini untuk persamaan tadi itu sudah saya masukkan di sini yang x kuadrat plus y kuadrat min 1 pangkat 3 sama dengan x kuadrat y pangkat 3 itu udah saya masukkan. Terus kita masukin nih titik-titik yang sesuai tadi. Kan tadi titik-titiknya itu ada apa? 0,1, terus 1,0, terus min 1,0, ya kan? 1,1, min 1,1, terus habis itu 0,1, dan 0, min 1, gitu. Oke, mungkin coba kita cocokkan di sini. Di sini ada 1,0, min 1,0, 1,1, min 1,1, 0,1, 0, min 1. Oh, yang ini berarti tidak perlu. Nah, berarti dia nantinya akan karena tadi ada 6 titik, maka jika sudah disusun di Cartesiusnya, maka akan menjadi bentuk hati atau love, begitu kan. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemetaan dengan menggunakan JavaScript. Oke, di sini mungkin lanjut saja. Jadi di sini yang JavaScript. Nah, jadi untuk JavaScript itu di sini saya membungkus sebuah script atau kode JavaScript-nya itu di sebuah kode HTML. Nah, jadi di sini mungkin untuk penjelasannya saja, jadi di kode HTML ini tuh sudah ada CSS juga. Di sini ada CSS untuk body, terus ada untuk H1. H1 itu yang kuis grafika komputer ini, tulisan kuis grafika komputer ini, dan ada CSS untuk kanvasnya, begitu, untuk hiasan saja. Nah, jadi di sini untuk untuk pemetaan yang saya lakukan ini dibuat di kanvas berukuran 400 kali 400. Nah, jadi mungkin langsung saja masuk ke kode JavaScript-nya. Jadi yang dilakukan pertama kali itu adalah menginisialisasi kanvas. Yang mana di sini bisa dilihat kalau const canvas itu digunakan untuk mendapatkan elemen kanvas dari DOM dengan ID graph canvas. Nah, untuk yang konteks ini itu mengambil konteks 2D dari kanvas yang diperlukan untuk menggambar. Nah, di sini juga kita panggil juga nih ukuran kanvas sama lebar kanvas sama tinggi kanvasnya di yang lebar dan tinggi ini gitu. Karena tadi ukuran seperti yang saya sudah bilang itu ukuran kanvasnya itu width-nya itu 400 dan height-nya itu 400. Jadi 400 kali 400. Nah, jadi untuk faktor untuk yang faktor skala ini itu adalah faktor untuk memperbesar atau memperkecil grafik. Di sini 100 pixel per unit. Nah, untuk yang tengah X dan tengah Y ini itu dia koordinat tengah kanvas, gitu kan. Yang mana lebar dibagi 2 dan tinggi dibagi 2. Tadi kan lebarnya itu 400 dan tingginya 400. Jadi 400 bagi 2 itu masing-masing untuk tengah X dan tengah Y itu masing-masing adalah 200. Nah, terus selanjutnya di sini kita masuk ke sebuah function, yaitu function untuk gambar grafiknya. Maaf, ada pesan. Nah, jadi yang pertama itu adalah yang context.clearRect ini. Yang mana itu digunakan untuk menghapus semua yang ada di kanvas sebelum menggambar yang baru. Nah, terus selanjutnya tuh kalau yang di sini yang konteks fill style itu cuman untuk mengatur warnanya. Di sini adalah
kode untuk warna biru. Jadi di sini nanti untuk hasil dari pemetaan itu akan berwarna biru gitu kan. Nah, terus kita masuk ke loop, yaitu loop bersarang untuk memeriksa setiap titik dalam rentang gitu. Nah, di sini karena karena lebar kanvasnya itu tadi 400, maka 400 dibagi 100 itu 4. Jadi X-nya itu rentangnya dari -4 sampai dengan 4. Nah, untuk Y juga sama, yaitu rentangnya dari -4 sampai 4. Nah, habis itu yang mana di sini ada increment-nya itu 0,001. Nah, di sini kita masuk lagi nih. Tadi kan udah kan for loop-nya. Sekarang kita masuk ke persamaan grafiknya. Persamaan grafiknya kita tinggal masukin tadi. Tadi kan X kuadrat ini, Y kuadrat minus 1 pangkat 3. Kan? Terus untuk yang, ini kan yang ruas sebelah kiri, untuk yang ruas sebelah kanan itu adalah X kuadrat dikali Y pangkat 3. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan titik. Ini yang yang if math.abs ini sebelah kiri dikurang sebelah kanan kurang dari 0,001. Nah, kita akan mengecek apakah titik X, Y memenuhi persamaan dengan toleransi 0,001. Nah, karena floating point tidak presisi, kita gunakan perbandingan dengan toleransi. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke penggambaran titik. Nah, jadi untuk titik X itu gunanya yang cons titik X ini berguna untuk mengkonversi koordinat X matematika ke koordinat kanvas. Begitu. Nah, begitu juga yang titik Y itu untuk mengkonversi koordinat Y matematika ke koordinat kanvas. Nah, setelah itu yang fill rect ini itu akan berfungsi untuk menggambar titik kecil berukuran 1,1 pixel di posisi tersebut gitu. Nah, setelah selesai untuk memanggil semuanya itu kita panggil fungsinya, yaitu adalah fungsi gambar grafik tadi. Gitu. Nah, maka nantinya hasil akhirnya atau hasil pemetaannya akan berbentuk seperti ini gitu. Berbentuk hati. Dan ya sama ya. Seperti yang kita lakukan di GeoGebra tadi gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.